Pemirsa, kami masih memantau dan juga akan menunggu bagaimana keterangan pers yang akan dilakukan oleh kedua ketua umum dari Partai Golkar dan juga Partai Nasdem, karena sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar bersama dengan jajaran dari DPP Partai, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, karena mereka bertemu di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Nah, pertemuan ini disebutkan bahwa pertemuannya merupakan sebagai bagian dari kunjungan balasan setelah pertengahan tahun lalu Golkar mendatangi kantor DPP Partai Nasdem. Memang judulnya memang hanya kunjungan balasan, tapi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga sempat mengutarakan bahwa pertemuan hari ini juga akan sedikit membahas soal koalisi dan menentukan posisi masing-masing partai. Apakah itu Partai Golkar ataupun Partai Nasdem akan menentukan posisinya di kontestasi pemilu dan juga Pilpres 2024 mendatang. Ini yang menjadi menarik pemirsa, karena kalau kita lihat kedua partai ini sebenarnya sudah memiliki masing-masing koalisi, di mana ada Koalisi Indonesia Bersatu yang berisikan Golkar, PAN dan juga P3 yang sampai sekarang juga belum mau memberikan bocoran mengenai siapa calon yang akan mereka usung dalam Pilpres 2024 mendatang. Ada banyak spekulasi yang berkembang yang memunculkan sejumlah nama, bahkan sempat ada nama Ganjar Pranowo yang kabarnya akan diusung oleh koalisi tersebut. Namun kemudian hal itu mentah lagi dan sepertinya ini masih ada sedikit perbincangan internal mengenai hal tersebut. Sementara di sisi lain Partai Nasdem sudah lebih dulu menyuarakan atau mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Setelah kemudian Nasdem ini mendeklarasikan hal tersebut, bergabunglah satu persatu Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu akhirnya juga memutuskan untuk ikut mendukung Anies Baswedan dan bergabung bersama Nasdem. Lalu belakangan terakhir adalah Partai Keadilan Sejahtera melalui Sohibul Iman yang kemudian mengabarkan atau mengumumkan bahwa partainya juga akan mendukung Anies Baswedan bersama dengan Nasdem dan juga Demokrat dalam Pilpres 2024 mendatang. Nah, setelah hal tersebut muncullah kemudian gonjang-ganjing, ada isu reshuffle kabinet karena di dalamnya ada menteri-menteri dari kader Partai Nasdem, ada 3 kementerian yang kemudian diisukan pada Rabu Pon hari ini, diisukannya akan di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Namun kemudian Presiden Joko Widodo tidak berkomentar apapun soal reshuffle ini, hanya memastikan bahwa hari ini memang Rabu Pon. Nah, Rabu Pon inilah yang kemudian sempat disinggung lagi oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahwa hari ini dijadikan hari pertemuan antara Golkar dan juga Nasdem untuk saling bertemu membahas soal posisi masing-masing partai. Nah, ini yang menarik karena banyak sekali spekulasi yang berkembang. Apakah kemudian jadi pertanyaan publik juga dan juga menjadi pertanyaan pribadi sepertinya, apakah posisi ini atau pertemuan ini akan mengubah posisi atau konstelasi koalisi masing-masing partai. Kecil kemungkinannya, tapi apapun bisa terjadi dalam politik yang berjalan dinamis ini. Saya ingin coba kembali perlihatkan kepada Anda wawancara tim kami di lapangan bersama dengan Erlangga Hartarto. Kita akan simak berikut ini. Silaturahmi lanjutan sesudah Partai Golkar datang ke kantor Nasdem. Jadi ini pertama kali Pak Surya Paloh berkunjung ke kantor Partai Golkar pasca Covid. Ya. Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan kedua silaturahmi kan berlanjut. Karena Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar. Ada pembahasan untuk masuk satu koalisi enggak? Ya, nanti kita
bahas. Kalau bicara soal posisi Partai Nasdem dan juga Golkar, nanti udah bicara juga tentang kemungkinan reshuffle, mungkin juga akan dibahas. Pertama, hari ini hari Rabu Pon. Itu yang paling penting. Rabu Pon ini. Dulu pembukaan. Ya, pemirsa, ini adalah situasi terkini di halaman kantor dari DPP Partai Golkar. Kita lihat ada sejumlah tokoh partai, ada Airin, ada kemudian Oki Asokawati juga, yang sepertinya sudah bersiap-siap untuk mendengarkan keterangan dari ketua umum dari masing-masing partai. Ada rekan kami Rizky Darmansyah yang memantau di sana. Kita akan coba hubungi Rizky. Rizky, sudah tersambung? Iya, Alfat sudah. Ya, baik. Rizky, sudah ada indikasi sepertinya akan segera dilakukan konferensi pers dari ketua umum Partai Golkar dan Partai Nasdem. Apa yang kira-kira akan kita dengarkan nanti? Rizky, mungkin Anda punya bocorannya? Baik Alfa, Tauhid dan juga pemirsa, benar sekali nampaknya ini pertemuan yang berlangsung di lantai 3 kantor DPP Golkar di Selipi Jakarta Barat telah selesai. Kita tahu pertemuan ini berlangsung antara Nasdem dan juga Golkar. Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan ini nampaknya sudah selesai. Sejumlah jajaran elit baik dari Partai Golkar maupun juga Partai Nasdem ini sudah turun di lobi kantor DPP Partai Golkar untuk menunggu nanti konferensi pers ataupun keterangan pers yang akan disampaikan masing-masing oleh ketua umum, baik ketua umum Golkar maupun juga ketua umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Untuk kira-kira nanti apa sebenarnya yang akan disampaikan, memang kami belum mengetahui, belum mendapatkan informasi detailnya. Namun tadi kita tahu pada pagi hari Erlangga Hartarto sebelum memulai pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat sempat menyapa awak media yang berada di sini dan menyampaikan tujuan ataupun maksud dari pertemuan antara Partai Nasdem dan juga Partai Golkar pada hari ini. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk silaturahmi dan juga kunjungan balasan dari Partai Nasdem. Disampaikan tadi oleh Erlangga Hartarto bahwa sebelumnya, ini Partai Golkar telah berkunjung ke kantor DPP Partai Nasdem yang lokasinya ada di Menteng, Jakarta Pusat. Dan ini juga bentuk silaturahmi karena disampaikan tadi mayoritas dari jajaran pengurus dari Partai Nasdem ini merupakan mantan ataupun alumni jajaran elit maupun juga pengurus Partai Golkar. Yang jadi pertanyaan adalah, adakah topik lain yang dibahas dalam pertemuan ini? Erlangga Hartarto mengatakan akan juga dibahas mengenai posisi dari masing-masing partai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga kita tahu sebelumnya bahwa masing-masing partai ini baik Golkar maupun juga Nasdem ini sudah memiliki koalisi masing-masing. Golkar sudah dengan KIB-nya, kemudian Nasdem juga sudah menjajaki koalisi dengan Partai PKS dan juga Partai Demokrat yang akan mengusung Anies Baswedan maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2024. Dan informasinya juga untuk KIB ini memang masih mencari juga partai lain ini untuk masuk dalam koalisi mereka, untuk bergabung dalam koalisi mereka untuk menentukan nanti siapa calon yang diusung, siapa capresnya, siapa cawapresnya yang akan diusung dalam Pilpres tahun 2024. Itu kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto, ketum Partai Golkar sebelum memasuki ruangan untuk pertemuan. Dan nampaknya ini sudah akan segera dimulai. Ketua Umum Partai Nasdem nampak sudah memasuki lokasi konferensi pers bersama dengan ditemani oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Alfa, kita dengarkan bersama-sama ini seperti apa keterangan pers yang akan disampaikan usai pertemuan antara Ketum Golkar dan juga Ketum Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, untuk teman-teman media cetak, media elektronik. Saya kedatangan tamu tadi seperti diketahui Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang didampingi oleh Pak Sekjen, kemudian Pak Rahmat Gobel dan seluruh DPP Nasdem, dan saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Agus Gumiwang, Wakil Ketua Umum, juga Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono,
Pak Sugeng, terima kasih, dan seluruh jajaran DPP. Pertemuan hari ini, saya ingatkan hari ini adalah Rabu Pon. Jadi pertemuan Rabu Pon ini yang kemarin saya sampaikan, hari Rabu perlu diperhatikan, ya hari ini. Dan hari ini adalah silaturahmi dua partai, dan partainya sama-sama partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo untuk 2 periode. Jadi jelas hadir di sini abang saya senior, Pak Surya Paloh, yang juga alumni Partai Golkar. Beliau ini 43 tahun di Partai Golkar. Dan kalau dihitung rata-rata seluruh pengurus DPP ditambahkan ketua Dewan Pakar, di rata-rata semuanya lebih kecil dari 43 tahun. Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi antara Partai Golkar, saya dan Pak Surya Paloh, komunikasi selalu terjaga, dan ini sudah menjadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan, tetapi komunikasi tetap berjalan lancar. Dan tadi tentu banyak hal yang dibicarakan, ada hal yang bisa di-share di publik, dan ada hal yang disimpan. Nah, yang tentu yang disampaikan adalah yang bisa di-share ke publik. Jadi yang pertama tentu tadi Pak Surya Paloh mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur karena dalam 3 tahun terakhir dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang kita sering sebut sebagai menghadapi the unknown dan unknown, kita tidak tahu terkait dengan COVID, caranya bagaimana, dan juga terkait dengan menghadapi tekanan perekonomian dalam 3 tahun. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Partai Golkar dan Partai Nasdem. Nah, kita bisa melampaui badai. Nah, kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian. Kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah, ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik, termasuk di dalamnya Perpu 1 terkait dengan pemilu, kemudian dengan pemekaran di Papua, Perpu 2 terkait dengan cipta kerja, dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial ke depan. Jadi tadi kesepakatannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dua partai politik bahwa kita bisa melalui dengan baik. Dan untuk itu komunikasi wajib hukumnya, sehingga kita saling tahu dan saling ada pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan. Nah, oleh karena itu seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka. Dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Tidak berarti bahwa Partai Golkar maupun Partai Nasdem adalah salah satu partai yang keterkenalannya di publik sudah lebih dari 99%. Jadi tentu ini juga menjadi catatan juga, karena juga dulu pada waktu Pak Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, ini sudah pernah dibahas. Dan pada waktu itu Ketua Umum Partai Golkarnya adalah Pak Yusuf Kalla. Dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan umum secara terbuka. Dan itu sudah kita jalani dalam berbagai.
Kemudian yang ketiga tentu kunjungan ini adalah kunjungan balasan, karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa, dan kali ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Paloh bahwa Golkar juga punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional, kalau biasa dan luar biasa tergantung Pak Surya Paloh yang memang seleranya tinggi. Nah, kemudian tentu beliau kami sambut homecoming, pulang ke rumah, dan Partai Golkar partai yang terbuka, dan tentu tangan kami terbuka juga dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh. Nah, tentu saya berterima kasih kepada teman-teman dari Nasdem yang mendampingi Pak Surya Paloh, mulai dari Pak Sekjen, kemudian Pak Ketua, Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR dan beserta seluruh jajarannya, dan alhamdulillah Rabopon ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kehidupan kebangsaan ke depan. Dan selanjutnya kami persilakan Pak Surya Paloh.